tepi. Sudah terlalu sering dunia Islam dianggap sebagai Timur Tengah, dan hanya itu tentu saja Islam bermula di Jazirah Arab dan menjadikan kerajaan terbesar di wilayah itu dari Sungai Nil hingga Sungai Oxus. Hubungan antar Islam di dunia dapat terlihat kompleksitasnya. Afrika Barat saat masuk Afrika Utara beberapa dekade setelah menyadari umumnya Islam dianut di daerah pantai. Peradaban yang berkembang di kota-kota Afrika Utara seperti Kairawan, Tripoli, dan Taingan terlihat campuran pengaruh Arab dan Berber. Dari pusat perkotaan di semenanjung panjang Mediterania, perlahan Islam mulai menyebar ke selatan melintas Gurun Sahara di Afrika Barat, lengkapnya didominasi Sabana dan Sungai Niger. Masyarakat makan sulit bertahan di padang rumput yang menyebar di Gurun Sahara di utara sungai seperti halnya di Rimba Raya ke arah selatan. Akibatnya sebagian besar kerajaan Afrika sebelum dan sesudah kedatangan Islam cenderung berkumpul di dekat Sungai Niger, terutama di tempat pedalaman dan menyediakan tanah pertanian subur. Kerajaan yang berkembang di daerah ini sangat bergantung pada perdagangan Trans-Sahara yang menyediakan pasar bagi barang-barang mereka, terutama emas dan garam. Perdagangan yang sama bukan hanya mengalirkan kekayaan ke Afrika Barat, melainkan juga membawa Islam. Perdagangan muslim yang membuka jalan melintas gunung mulai bermukim di Afrika Barat. Karena kelompok muslim tersebut ada perdagangan bukannya misionaris, Islam berkembang terlambat di kalangan penduduk lokal. Orang Afrika Barat bisa masuk Islam sekaligus memegang keyakinan para Islam tentang makhluk halus dan para peramal selama beberapa generasi. Satu-satunya pengecualian itu gerakan Murabitun yang mampu menaklukkan Afrika Barat selama satu dekade pada abad ke-11. Tetapi sepertinya dampak gerakan ini tak berlangsung lama. Kerajaan Islam pribumi pertama di Afrika Barat adalah Mali. Kerajaan ini didirikan pada 1200-an oleh tokoh mistis Sundiata Keita, penguasa setengah Islam bagi rakyat Mandinka. Ia mendapat julukan Sang Raja Singa. Kabarnya ia diasingkan oleh masyarakat penguasa jahat pengumpulan dukungan dari rakyat Mandinka. Saat diasingkan kemudian kembali untuk merebut tahtanya kembali dan menggelari di nuansa bahasa Mandinka untuk raja segala raja. Tetapi yang pasti kerajaan yang didirikan Sundiata di Afrika Barat di wilayah dalam Delta Niger segera tumbuh menjadi kerajaan terkaya dan terkuat masa itu. Kemakmuran Mali paling terlihat pada kekuasaan Mansa Musa yang memerintah dari 1312-an sampai 1337. Ketika Timur Tengah berurusan dengan serangan Mongol dan Andalusia menyusut menjadi Emirat Granada, Mali tumbuh di Sabana Selatan Gurun Sahara sebagai entitas politik musim utama. Tetapi Mali masih jauh dari pandangan dunia Islam lain yang relatif tak menyadari keberadaan negara itu. Yang paling diketahui tentang Mali pada masa itu berasal dari cerita perjalanan Haji Musa pada 1324 ke Mekah yang menjadi ajang pamer kekayaan dan kekuatan Mali pada dunia Islam lainnya. Saat tiba di Mesir yang saat itu dipimpin dinasti Mamluk, Mansa Musa meninggalkan kesan mendalam bagi pejabat lokal. Mereka mencatat bahwa sang raja sangat soleh, tak pernah lupa sholat dan menguasai Quran. Di Mesir kabarnya Mansa Musa memberikan banyak emas kepada penduduk kota sehingga inflasi tak terduga mengancam ekonomi saat mengunjungi Mesir 10 tahun setelahnya. Orang Arab Asia dan Andalusia datang kembali bersama Mansa Musa untuk membantu masyarakat Afrika dengan pengaruh nyata dari dunia Islam. Pusat keilmuan Mali adalah Timbuktu, sekitar 20 km di utara Sungai Niger. Timbuktu terletak di perbatasan Gurun Sahara dan menjadi tempat perbantian utama di sepanjang jalur perdagangan Trans-Sahara. Perpustakaan, masjid, dan universitas bermunculan di Timbuktu sehingga memberikan karakter Islam yang berbeda. Salah seorang yang dibawa ke Mali, arsitek Andalusia bernama Abu Ishaq, ditugaskan oleh raja untuk membangun istana, masjid, dan sekolah di seluruh Timbuktu untuk menyaingi pusat dunia Islam lain yang lebih tua. Sering didatangkannya ulama dari dunia Arab dan pertumbuhan masyarakat intelektual Asia Afrika di Timbuktu. Mali menjadi salah satu pusat pengetahuan Islam terkemuka di dunia saat itu ketika peradaban Islam di pusat-pusat tradisional sedang menurun. Pantai Afrika Timur tak butuh waktu lama untuk mengenal Islam. Sekarang disebut Ethiopia. Selama beberapa tahun di sana mereka diterima oleh Raja Kristen. Imigrasi juga berlangsung ke arah sebaliknya, dan bila seorang sahabat Nabi yang biasa menyerukan azan Madinah adalah bekas budak dari Ethiopia. Cara utama penyebaran Islam di Afrika Timur melalui perdagangan. Saat jalur perdagangan Samudra Hindia berkembang, kota negara Afrika Timur menerima para pedagang Muslim. Melalui wilayah inilah Islam menyebar ke kawasan pantai. Bahasa asli Bantu di Afrika Timur menjadi bahasa pengantar di wilayah pantai saat pedagang bepergian dari kota ke kota, mengikuti wilayah ini secara budaya dan linguistik. Dengan cara yang sama, orang-orang Afrika di kota pelabuhan mengadopsi berbagai arsip budaya Persia dan Arab. Saat penduduk lokal memeluk Islam, negara perdagangan umat muslim berkembang di semenanjung pantai Swahili. Informasi paling dapat dipercaya datang dari Ibnu Battuta yang juga mengunjungi Afrika Barat pada abad ke-14. Menurut dia, kota negara di sepanjang pantai tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat keagamaan. Ibnu Battuta menyatakan Sultan Magadius, seorang
sekarang Somalia, bergantung kepada penasihat keagamaan dalam masalah sehari-hari di kerajaannya. Di Kilwa dan Mombasa, ia mencatat tentang semangat keagamaan penduduknya dan masjid besar yang terpelihara di kota tersebut. Secara khusus, ia memuji Sultan Hilwa yang memberikan perlakuan khusus kepada ulama dan keturunan Nabi serta secara teratur memberikan makan orang miskin. Islam dianggap sebagai agama pribumi Afrika. Kisah tentang Bilal, sahabat Nabi, dan kehadiran pengungsi Islam di Abbasiyah itu penting bagi penduduk lokal karena membangkitkan rasa identitas yang sepenuhnya Islam sekaligus Afrika. Budak Afrika dan Amerika. Islamisasi Afrika akhirnya menjadi membawa penyebaran Islam menyeberang Samudra Atlantik di Amerika Utara dan Selatan. Rencana awal dan memperbudak penduduk asli Amerika ternyata gagal. Jumlah penduduk asli berkurang akibat penyakit yang dibawa oleh Eropa dan jutaan orang meninggal pada awal dekade 1500-an. Kemudian penduduk kulit hitam menjadikan budak. Pedagang budak Eropa tiba di pantai sepanjang Afrika Barat untuk membeli ratusan budak. Lingkaran setan ini menimbulkan kerusakan politik total di wilayah utama. Jumlah penduduk di wilayah luas Afrika Barat dan Tengah pun berkurang. Penduduknya dibawa paksa menyeberangi Atlantik. Pengalaman mereka di Amerika menjadi salah satu penghinaan dan penundukan bagi kolonis Eropa. Para budak umumnya bekerja di perkebunan di Afrika dan Amerika Selatan. Beberapa budak yang telah menghafal Quran sebelum ditangkap memperbaiki hafalan dan mengajarkan sebagian Quran kepada yang lain. Usaha untuk mengimpor Quran dari Eropa yang dibeli dengan uang dari kerja tambahan membantu memperlambat penurunan pengetahuan keislaman. Akan tetapi budak Afrika Muslim punya keuntungan yang tak diterima budak lain. Berbeda dari rata-rata populasi budak di Amerika, budak Muslim cenderung terdidik, bahkan dalam beberapa kasus lebih baik daripada pemiliknya. Catatannya ditulis dalam huruf. Di Amerika Serikat pada pertengahan 1200-an hampir tak ada Muslim yang memahami Islam, dan pada 900-an hanya sedikit budak generasi ketiga yang dapat mengenang nenek moyang mereka melakukan ritual asing yang berbeda dengan ritual Kristen yang dilakukan sebagian besar masyarakat Afrika Amerika. Setelah mantapnya Islam pada 600-an dan 700-an di wilayah yang membentang dari Spanyol hingga India, berbagai budaya di luar batas-batas kerajaan Islam secara pelan mengadopsi Islam dan akhirnya menjadi wilayah berpenduduk mayoritas Islam. Masyarakat Muslim cenderung terpisah dari masyarakat umum. Daerah kantor Islam berkembang sehingga Muslim tetap terpisah dari Tiongkok lainnya. Melalui komunitas yang terisolasi di tengah kota Tiongkok, umat Muslim mempertahankan identitas dan peribadatannya walaupun terpisah ribuan kilometer di dunia Islam lain. India. Kehadiran bangsa Turki di dunia Islam mendorong kekuatan Islam lebih jauh ke India. Bagi Mahmud dan dinasti Ghazni yang didirikan telah meletakkan dasar-dasar penaklukan Islam di India. Dinasti berikutnya Ghuri juga memerintahkan Afghanistan dan mampu meluaskan batas-batas mereka lebih jauh ke India. Kesultanan Delhi memerintah sebagian India sejak 1206 sampai kedatangan Mughal pada 1526. 5 dinasti budak terpisah Mamluk, Khalji, Tughlaq, Said, dan Lodi memerintah dari Delhi selama 3 abad kesultanan. Sebagian besar Sultan Delhi tidak mengklaim gelar khalifah. Mereka menyadari otoritas tinggi Abbasiyah sebagai pemimpin dunia Islam dan menganggap diri sebagai warganya. Bahkan setelah penghancuran Baghdad dan pengasingan Abbasiyah sebagai pemimpin mereka di Kairo, Delhi berusaha menjaga India tetap terikat dengan dunia Islam lain paling tidak secara lama. Jumlah pastinya sulit, tetapi melalui gabungan dakwah ulama keliling dan perdagangan Samudra Hindia yang membawa pedagang ke daerah Gujarat dan Bangli, Islam mendapatkan kedudukan dalam masyarakat India hampir di seluruh anak benua. Walaupun demikian, jumlah populasi Muslim tak pernah melampaui populasi Hindu Asia Tenggara. Begitu Islam telah mematapkan diri di kalangan penduduk pantai India, terbuka peluang bagi pedagang dan pendakwah yang tengah di India untuk menyebarkan pengaruh baru ke Islam ke Asia Tenggara. Perbedaan utamanya di Asia Tenggara, pendakwah kebanyakan berasal dari pinggiran Samudra Hindia, terutama Yaman. Maka mazhab yang dianut adalah Imam Syafi'i. Samudra Pasar yang terletak di Pulau Sumatera berdiri mengunjungi dan menyaksikan ciri-ciri Islam di kota pelabuhan. Ibnu Battuta mencatat tentang pemerintahan kerajaan dan kekuasaannya. Identitas Melayu berkaitan dengan identitas Islam, sehingga jika seseorang masuk Islam dikatakan orang itu sudah masuk Melayu. Identitas Islam yang menjadi kelindan dengan aspek budaya dan kesukuan ini akan menyebar ke timur dari Malaka hingga ke seluruh kepulauan Nusantara dan bertahan menghadapi berbagai invasi serta penjajahan, pertama-tama oleh Portugis, lalu Belanda dan Inggris.